Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi hadana lidinil matin wa bayyana lisiratal illiyin wa an'amana an wa annami'il bayyin wa iqtadana ala ara'ina bisidqil yakin wa barakana bil fadlil fadhil. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dul amin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sadatil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi fattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala fi mahkami kitabih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim.
وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب واعلموا أن زمانكم هذا زمان قد استدار يكون نجاحا وخسرانا صوابا وخطيئا طيبا وقبيحا خيرا وسرا سعيدا أو ساكيا sirran wa jahran farahan wa hazanan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar khutbah Jumat ini, marilah kita berusaha semaksimal mungkin, sekuat mungkin untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini dengan iman dan takwa pasti kita mendapatkan selamat di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala telah mempertegas dalam sebuah firman, ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang mampu bertakwa secara benar kepada Allah, Allah memberikan solusi, Allah memberikan jalan keluar, dan Allah memberikan rizki yang tanpa diduga-duga. Oleh karenanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempertegas dalam sebuah hadis, ittaqillaha haitsuma kunta. Kita diwajibkan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun keberadaan kita dan apapun kedudukan kita. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai hamba Allah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hidup di dunia dalam kondisi saat ini penuh tantangan. Akan tapi tantangan itu sulit kita tebak. Arus globalisasi sangat gencar sehingga tidak gampang manusia untuk memberikan prediksi. Rasa ketakutan, cemas, bimbang, frustasi, konflik batin, dan mungkin konflik terbuka dengan orang lain. Menderita gangguan jiwa atau psikis, stres, tidak bisa diobatkan. Kehidupan desa yang berubah secara drastis sehingga tidak ada bedanya mana kota, mana desa, semuanya sama karena terpengaruh duniawiya. Berlomba-lomba mengeterapkan kekuasaan, kekayaan, dan banyak orang cemburu, iri hati. Maka dari beberapa persoalan ini, syariat Islam, agama yang telah dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberikan solusi, jalan keluar dengan dasar pokok sebagaimana yang ada di dalam firman Allah dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama adalah iman. Iman merupakan fondasi bagi manusia yang hidup di dunia ini. Karena ini fondasi, maka orang yang kurang teguh imannya, orang itulah yang gampang terombang-ambingkan. Kita tentunya berharap bagaimana kita dinamis, kita tetap langgeng, tidak bisa berubah dengan situasi apapun. Ini tentang keimanan. Yang kedua, ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu kita bisa berkembang. Maka antara iman dengan ilmu harus kita sinergikan. Sebab kalau iman tanpa ilmu, maka kita sebagai manusia tidak bisa berkembang, statis. Maka dengan ilmulah bisa berkembang sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan harapan masa depan. Akan tapi hadirin,
sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu merupakan pondasi, maka harus sinergi dengan keimanan ini. Maka kalau orang beriman tidak bisa berkembang tanpa ilmu, bagaimana ilmu tanpa iman? Ilmu tanpa iman ini jadinya akan ngawur, sembrono, sembarangan. Maka ini juga menjadikan riskan, sehingga harus sinergi antara ilmu dan iman. Maka dengan ilmu dan iman ini akan melahirkan yang disebut amal soleh. Amal soleh adalah perbuatan manusia yang berdampak positif, yang berguna dan bermanfaat untuk dirinya dan orang lain. Kalau tidak amal soleh, maka walaupun baik nilainya, itu menjadi riskan dan berbahaya bagi orang lain. Maka ilmu soleh ini sebagaimana yang digambarkan oleh Syekh Jalauddin Al-Khazin, yang pertama ada niat, dan yang kedua ada ilmu, dan yang ketiga sabar, dan yang keempat ikhlas. Maka amal soleh, perbuatan yang berdampak positif, bermanfaat selamanya, tanpa kriteria empat ini tidak bisa disebut amal soleh. Makanya para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita mempertahankan pondasi tentang iman yang kita sinergikan dengan ilmu sehingga melahirkan amal soleh. Kalau tiga-tiganya ini sudah kita capai, maka yang adanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semua ini sudah disetting oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menentukan, yang menggariskan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang paling mulia, tidak ada lain bandingannya. Akan tapi ujian dan cobaan juga kita selalu menerpa kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada tiga perkara yang sangat membahayakan saat ini terhadap umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah kapitalisme, sama dengan monopoli. Di dalam bahasa syariah disebut ihtikar. Ini adalah sangat bertentangan dengan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Syekh Samarqandi juga mengutip apa yang telah dibawa oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jalib marzub wal muhtaqiru mal'unun. Orang-orang yang bisa mengkontribusi sembako, bahan pokok, itu adalah diberi pahala dan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi orang yang monopoli, ihtikar, itu adalah mal'un, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita harapkan? Tentunya kita ini tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Hanya Allah yang memberikan kekuatan kita ini. Makanya kita tidak bisa bertentangan dan kontradiksi dengan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, radikalisme atau disebut intoleran. Ini juga sangat bertentangan dengan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Jabir juga menjelaskan apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu'istu bil hanafiyyati samha. Kata beliau, aku diutus untuk melaksanakan ajaran agama yang lurus, yang toleran, yang tepo seliro. Wa man khalafa sunnati falaysa minni. Sedangkan orang yang tidak mampu melaksanakan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW, maka itu bukan umatku. Hadirin
Abdul Rauf Al-Munawi memberikan gambaran Hanafiyah fit tauhid, tegak lurus di dalam akidah dan tauhid, samha fil amal, toleran tepol sirai dalam aplikasi. Ini para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita jangan sampai salah mengartikan tentang toleran dan tepol sari. Ini tentunya adalah garis dan ada koridor yang telah digariskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, liberalisme. Ajaran Islam akan dijadikan kabur, tidak jelas, tidak ada bedanya dengan agama lain. Padahal ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Islam jelas, menguntungkan, adalah tidak memberatkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala telah mempertegas dalam surat Al-Baqarah ayat 42, wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Ini para hadirin, hak dengan batil tidak akan bisa ketemu. Hak adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan batil ini adalah rekayasa dari manusia. Maka dari sini para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus penuh kehati-hatian, harus waspada, karena kita umat Islam di negara kita ini adalah mayoritas. Kita tidak boleh membangga-banggakan dengan mayoritas kita, tidak boleh membangga-banggakan dengan nenek moyang kita yang terdahulu. Bagaimana saat ini kita berkontribusi, dan bagaimana saat ini kita bisa mewarnai dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah digariskan oleh Allah pasti benar. Kita tinggal mengaplikasi, dan diaplikasi oleh Nabi sendiri, Nabi Muhammad SAW. Tentunya kita tidak lepas dengan ujian dan musibah ini. Maka apa yang telah kita hadapi di depan kita adalah dengan anak-anak kita, keluarga kita, dan lingkungan kita, murid-murid kita, santri-santri kita. Ini yang harus kita pertahankan, sehingga sesuai dengan garis Nabi kita Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan hadirin, kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena keriduannya ini kita mampu mengaplikasi seluruh perintah dan seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Di sini para hadirin, khutbah yang ringkas ini mudah-mudahan bermanfaat dan berguna. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak terombang-ombang oleh situasi. Inilah inna abjadana wa wa'adabi wa'adu wajar wa kalamullahi ahadu ilmu bima khaba wa khadar wallahu ta'ala biqawli yahdadil muhtadun. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Barakallahu azim wa nafa'ani wa bihi al-hakim hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatu innahu ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillah hamdan qahiran jahiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la irhaman liman jahada bi wa kafar. Asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal basar. Sallallahu ala sayyidina wa nafsafiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira.
أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله وافعلوا الخيرات واجتنبوا السيئات والمحرمات إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه التابعين وعلى تابعين وارض عنا معه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر ذنوب السيئات اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اجر من سيدنا محمد اللهم فرج أمة سيدنا محمد اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واجعل بلدتنا إندونيسيا هذه بلدة طيبة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء هذا حالنا يخفى عليك اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والسدائل والفتن ما ظهر منها أبدا عن بلدنا هذه خاصة ومن بلاد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولمن سبقنا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أعظم وأجل وأكبر